Ketika kita ngomongin politik, kayaknya kesannya kayak berat dan mungkin jauh dari kehidupan. Gue pengen dari panel hari ini lo bisa ngelihat politik dengan lebih dekat, dengan lebih konkret. Karena di sini gue udah ngundang para politisi yang memang sudah melakukan kerja-kerja politik. Jadi udah konkret nih, gue beneran ikutan pemilu, gue kepilih dalam pemilu, dan gue mungkin udah bawa isu di parlemen, dan seterusnya dan seterusnya. Dan mereka bakal sharing itu, sama ada satu nanti analis kebijakan publik yang juga gue undang untuk memberikan perspektif dari luar nih justru ya, bukan dari pelaku politiknya. Nanti kita dengerin mereka sharing tentang apa sih yang mereka perjuangin masuk ke politik, kemudian gimana strategi mereka melakukan perjuangan itu. Mudah-mudahan bisa menginspirasi lebih banyak lagi orang bagus, kompeten masuk politik. Gue akan coba panggil panelis-panelis ini. Udah ready ya? Para panelisnya, oh lagi foto, bentar lagi. Masih foto ternyata. Oke, kita panggil satu persatu ya. Mudah-mudahan angle-nya bener nih, angle kanan, angle kirinya. Kita panggil dulu dari Kak Putri Komarudin dulu. Kak Putri, kita kasih tepuk tangan dulu, dia dari Partai Golkar. Kak Putri boleh duduk di sini, ambil nanti mic-nya di sini Kak. Udah sesuai angle kayaknya nih, bener gak? Angle-nya apa nih? Bener-bener, Boleh berdiri dulu boleh atau langsung duduk boleh ya. Kak Putri kemarin udah ikutan pemilu yang terakhir ini ya? Udah kepilih lagi? Alhamdulillah udah. Kepilih ya, jadi udah bakal masuk lagi ke dalam parlemen. Nanti siap-siap juga kalau bakal ada yang nanya ya. Nah siapin aja nanti pertanyaan ini langsung, soalnya udah jadi wakil nih. Udah kepilih. Oke, selanjutnya kita akan panggil Mbak Rahayu Saraswati. Mbak Sara boleh dari Gerindra. Kita kasih tepuk tangan dulu buat Mbak Sara. Iya, gue manggilnya Mbak Sara ya biasa. Silakan tuh Mbak, mic-nya boleh diambil langsung. Oke, selanjutnya kita akan panggil. Nah kalau ini sih Diva ya, nah, siapa lagi nih? udah dikasih clue gitu udah langsung tahu nih siapa. Mbak Kade, Mbak Krisdayanti silakan. Iya. Ya netizen pada kenalnya sebagai Mimi ya. Mbak Kade dari PDIP. Ya jadi ini dia nih politisi-politisinya, dan yang terakhir kita akan panggil Kak Azira, dia adalah analis public policy ya, public policy analyst. Silakan Kak Azira. Ini senior gue, divisi UI. Iya, silakan Kak. Mic-nya boleh diambil Kak. Iya, oke. Boleh silakan duduk. Iya. Terima kasih semuanya nih udah pada berkenan mampir ke panel ini. Mbak Sara, Kak Putri, Mbak Kade, dan Kak Azira. Jujur lumayan nervous sebenarnya ngundang mereka ya, karena gue nanya-nanyanya rada bingung nih, gimana nih ya, ada nggak nih pertanyaan yang nggak bisa ditanya? Karena kan petugas partai, jadi kita juga harus mempelajari dulu apa nih kira-kira isu yang sebaiknya tidak ditanyakan. Tapi mudah-mudahan koridornya aman nanti, karena mungkin perlu aku ini juga kasih catatan juga di sini ya, bahwa ini adalah YouTube live langsung, live stream, jadi aku nggak bisa cut. Jadi nanti silakan. Tidak bisa diedit. Tidak bisa diedit. Jadi Kak Putri, Mbak Sara, dan Mbak Kade mungkin terutama yang merupakan bagian dari partai sudah mempunyai protokol-protokol PR-nya ya. Karena ini nggak akan diedit. Oke, kita akan mulai nanti dari kenapa para politisi ini, kita mulai dari yang politicians dulu ya. Kenapa mereka masuk politik? Karena kan biasanya orang males ya, banyak orang males sih, ngapain sih ngurusin politik gitu ya, apalagi repot dalam pemilu tuh pasti capek banget. Bahkan mungkin nanti mereka bisa sharing juga seberapa gilanya kerja-kerja pemilu ya. Jadi wajar kalau orang-orang pada males masuk politik karena capek banget ya, kelihatannya kayak capek banget, tapi nanti mungkin mereka bisa sharing motivasi seperti apa ya yang bisa mengalahkan segala kecapean itu, segala kerempongan itu, dan akhirnya tokoh-tokoh di sini tetap memilih untuk oke, gue mau masuk politik anyway gitu. Kita mau mulai dari Mbak Sara dulu deh. Aduh. Soalnya dia udah paling siap nih Mbak. Jadi kenapa nih Mbak? Dia udah paling siap nih untuk menjawab. No. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Shalom, Om Swastiastu, Sukihotu, salam sejahtera bagi kita semua. Kalau itu udah standar untuk semua politisi, biasanya bukannya kayak gitu dulu. Jadi terima kasih atas undangannya Kania dan ini sebuah kehormatan bisa sharing di Hari Kartini. Jadi selamat Hari Kartini untuk semua perempuan-perempuan hebat di ruangan ini. Ya. Saya langsung aja karena hati-hati kalau ngasih politisi mic, tolong dikasih timer karena nggak habis-habis nanti ya. Jadi warning dulu. Oke, jadi yang pertama saya masuk ke politik itu terlepas dan bahkan mungkin bertolak belakang dari apa yang kebanyakan orang pikir tentang saya. Karena kalau tahu tentang latar belakang saya, apalagi nama belakang saya, pikirnya karena keluarga. Tapi that's not the truth, karena sebenarnya keluarga waktu itu pertama kalinya saya memutuskan masuk ke politik praktis, beda dengan masuk politik. Kalau masuk ke politik sebenarnya ya kita di sini udah terlibat dengan politik cukup lama ya. Bahkan kalau misalkan saya salah satu dari ya bagian dari pendiri partai. Jadi sejak 2008 sudah di politik, tetapi masuk ke politik praktis maksudnya memutuskan untuk melayani, berbakti, memutuskan untuk memegang jabatan publik langsung gitu ya. Ya, maju sebagai calon anggota legislatif di tahun 2013. Dan sebenarnya yang membawa saya ke situ adalah panggilan saya di dunia anti perdagangan orang. Jadi saya memang terpanggil untuk menjadi suara bagi mereka yang tidak bersuara sejak tahun 2009. 2012 baru aja mendirikan yayasan yang fokus untuk melawan perdagangan orang. Tiba-tiba awal 2013 merasa terpanggil untuk masuk ke politik. Karena sebenarnya satu hal yang itu juga berkaitan dengan tadi ada pertanyaannya adalah apa sih yang memberikan saya motivasi untuk tetap gigih bertahan. Ada beberapa faktor, tapi faktor paling utamanya karena saya diingatkan dengan satu hal yang ayah saya waktu itu katakan kepada saya. Selama orang baik diam dan tidak melakukan apa-apa, maka yang jahatlah yang akan terus berkuasa. Karena banyak sekali orang ya bertanya seperti itu kepada saya gitu, ngapain kamu apa nggak capek? Ya capek sih capek, bahkan ada yang kamu enjoy ya. Saya bahkan bilang, I hate politics. How can I enjoy? Saya sama sekali, jadi ini saya luruskan juga, saya sama sekali tidak suka dengan yang namanya politik. Oke, saya sangat jauh dari itu karena panggilan hidup saya dari usia saya 14 tahun justru untuk menjadi aktris. I went to acting school, gitu loh. Jadi nggak ada kaitannya sama sekali dengan politik, tetapi sebagai bagian dari anak muda yang melihat realita yang ada di bangsa ini, ya lama-lama gemes gitu loh. Dan kalau misalkan gemes, mohon maaf ya, banyak anak-anak muda yang gemes tapi terus gemes, sekedar gemes aja. Gemes tapi terus paralyzed, nggak melakukan apa-apa. Ya saya nggak mau jadi bagian dari itu. Saya mau supaya siapa tahu dengan saya berkontribusi, anak saya bisa menikmati bangsa ini di kondisi yang berbeda dari apa yang saya lihat. Minimal saya harus bisa berkata kepada anak saya bahwa you can enjoy that, kamu bisa menikmati itu karena mama waktu itu memperjuangkan itu. So, ya itu sih yang walaupun mungkin capek iya, tapi bisa menjadi bagian dari yang mengesahkan undang-undang penyandang disabilitas. Bahkan sebelum saya tahu saya akan punya anak dengan disabilitas, itu kan istilahnya kayak emang Tuhan kasih saya jalan untuk saya bisa memberikan kontribusi bahkan kepada anak saya dan juga anak-anak lain yang memiliki disabilitas. Dan juga menjadi bagian dari yang memperjuangkan, karena sekali lagi yang bawa saya masuk ke dalam politik adalah perdagangan orang, permasalahan sosial, permasalahan perempuan. Sehingga yang ya saya bersyukur menjadi salah satu yang memperjuangkan waktu itu, walaupun bukan yang menyelesaikan, tetapi yang memperjuangkan dan mengajukan RUU waktu itu masih penghapusan kekerasan seksual yang akhirnya menjadi TPKS. Di saat waktu di Komisi 8 itu di mana saya berada, mayoritas yang ada di komisi sebenarnya sangat tidak setuju dengan undang-undang tersebut. Itu ya? Jadi
Ya, itu yang mungkin. Nanti Mbak Sarah bakal cerita lebih panjang gimana akhirnya undang-undang yang tadi ternyata banyak yang gak setuju awalnya tapi ternyata bisa goal juga pada akhirnya di parlemen. Kita bakal geser dulu ke Kak Putri. Kak Putri. Oh Mimi dulu. Mimi dulu. Ternyata dilempar ke Mimi. Ya udah, boleh Mbak Kade. Terima kasih. Apa motivasinya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak untuk Kania atas jemputannya. Karena memang Terima kasih Mbak Kade. ini jemputan yang susah ditolak karena waktu itu lagi Ramadan. Jadi dosa kalau nolak kan. Sengaja. Apalagi Nodongnya pas belum buka. waduh, cari pahala deh buat Kania. Aduh. Saya terus terang terima kasih karena disandarkan dengan foto adik-adik saya yang kayaknya yang udah yang paling oma cuman saya ya. Nah jadi buat saya sharing session seperti ini sangat-sangat memberikan semangat luar biasa untuk kita. Karena tidak saja kita melayani di bidang politik, karena saya juga sudah nyanyi di entertainment sepanjang 3 dekade, tentunya memang biasa mendapatkan privilege, terbang gratis ke dalam dan luar negeri, naik business class ya, tidur di tempat yang enak. Saya tinggal nyanyi, deliver performance yang bagus, dapat tepuk tangan, dapat apresiasi yang begitu luar biasa, prestasi dan juga semua kerja pasti ada turbulence-nya ya, ada roller coaster juga gitu. Tapi ketika panggilan politik itu kembali lagi, ini adalah satu panggilan yang memang gak bisa kita tolak. Dan waktu itu saya dihubungi langsung oleh Partai PDI Perjuangan, jadi memang satu tantangan besar buat saya. Apakah saya mau keluar dari comfort zone yang biasa dilayani, atau kali ini saya dapat tantangan baru untuk lebih bisa melayani. Makanya kalau tadi Mbak Sarah bilang akhir politik, kalau saya bahagia di politik karena kesempatan saya untuk membantu orang lebih banyak, mohon maaf. Karena saya ketemu Mbak Sarah tahun 2014, dia benar-benar jadi aktris, dia langsung jadi produser film yang hebat, filmnya nggak kaleng-kaleng. Jadi kalau bicara tentang Sarah connect to politik itu udah kayak nyalain keran air. Tapi kalau bicara tentang artis terjun ke politik itu menjadi isu 5 tahunan yang orang pasti tendensi bisa apa, bikin apa, lalu memang dia bisa apa. Nah tapi ketika saya di DPR RI, saya mewakili dapil saya, daerah pemilihan saya, memang banyak yang saya posting di media sosial yang saya harus sampaikan ke semua masyarakat luas. Ya memang Ibu Mega juga bilang, ayo turun ke bawah, karena nggak semua follower Anda tahu Anda kerja. Gitu. Tapi udah saya sampaikan aja saya kerja-kerja, karena penting bagi saya untuk menyampaikan bahwa memang kita kalau kerja di DPR RI memang kita kolektif kolegia, kita bekerja bersama-sama. Tapi kita kembali harus merawat dapil kita sehingga banyak orang bilang apa sih yang udah dibuat sih skala nasional, beda ya kalau Mbak Sarah kan sekjen ya. Dari mana sekjen? Waketum. Tuh Waketum lagi. Salah ya. jabatan. Iya, Waketum Tidar gitu ya. Nah jadi ini sangat Terlebih sini gue dijewer nih sama sekjen menuju benernya. sekjen. Jadi memang udah lahir di keluarga yang besar di politik. Jadi sementara saya yang harus belajar untuk tahu dari awal bagaimana kerja-kerja politik kita itu harus kita bawa dalam kerja-kerja tugas dan pokok fungsinya di DPR RI, yaitu selain membuat legislasi, membahas anggaran dan juga mengawasi apakah program-program dari pemerintah sampai kepada seluruh masyarakat secara luas. Jadi saya pikir saya bangga dan senang walaupun untuk periode depan saya belum berhasil. Yang membuat saya sedih adalah ketika di Dapil Malang Raya tidak ada lagi keterwakilan perempuan. Nah itu yang bikin saya 8 kursi laki-laki semua, tapi Kebalikan. gimana saya? Yang di dapilku tadinya nggak ada perempuan, akhirnya ada dengan aku masuk. Wah luar biasa, tepuk tangan dong buat Mbak Sarah. Iya, jadi memang tantangan besar dan kita tahu bahwa
politik semakin merangkul semua anak muda dan bahkan yang interest juga banyak untuk terjun di politik. Jadi nggak salah adik-adik, ibu-ibu semuanya juga bisa terjun ke politik tanpa ragu. Terima kasih. Asal ada dukungan suami ya tentu ya. Oke, Buktinya Mbak Ade. Putri udah. Oke. Nah, apalagi kan. Sekarang Kak Putri sekarang. Motivasinya Kak Putri untuk akhirnya menjadi politisi ya kan nih masuk mengambil jabatan publik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat Hari Kartini buat perempuan hebat dan laki-laki hebat yang hadir di sini, yang untuk mau laki-lakinya. mendukung perempuan-perempuan di sekelilingnya untuk bisa lebih maju lagi. Ada Mas Vero yang ganteng sendiri dari Pijar Foundation. Senang banget ngelihat ada bos yang mendukung anak buahnya, terutama perempuan untuk bisa thriving. Jadi thank you Vero dan para lelaki hebat di depan saya. Kenapa saya menitik beratkan pada laki-laki? Karena yang namanya perempuan itu tidak akan bisa jadi apa-apa tanpa dukungan para laki-laki yang sudah masuk terlebih dahulu di industrinya. Yang namanya industri politik seperti yang teman-teman tahu itu 80% isinya masih laki-laki. Kalau kita lihat keterwakilan perempuan di periode yang sekarang di DPR RI 2019-2024 itu 20%. 2024-2029 22%. Hanya naik 2% dan susahnya minta ampun untuk naikin 2% itu. Saya dari Golkar, Mbak Sarah dari Gerindra, Mimi dari PDIP, kita semua pasti punya ceritanya masing-masing. Tapi apa yang kita tahu bahwa kita masih butuh lebih banyak lagi perempuan yang berani untuk mengambil jalan yang memang sulit untuk bisa masuk ke dunia yang dinamikanya sangat tinggi. Dan keterpilihan untuk perempuan itu masih di bawah 30%, tidak sesuai dengan harapan kita dalam amanat undang-undang, tapi kita yakin suatu saat nanti akan bisa dicapai kalau makin banyak lagi laki-laki yang mau mendukung kita untuk bisa sampai ke sini. Jadi saya alhamdulillah tumbuh besar di keluarga yang selain ayah saya juga seorang politisi, tapi beliau juga tidak pernah membeda-bedakan anak laki-laki dan perempuan. Jadi saya sebagai anak perempuan diberikan kesempatan untuk berambisi dan diberikan pilihan untuk mengambil jalan yang akan saya tempuh. Jadi dia tidak pernah memaksa saya harus jadi ibu rumah tangga atau misalnya harus mengambil jalan yang sama seperti beliau jadi politisi, tapi saya terserahkan, dibiarkan untuk belajar, dibiarkan untuk mengambil pil pahitnya dan pengalaman-pengalaman tersebut yang akhirnya alhamdulillah membentuk saya untuk menjadi orang yang seperti sekarang ini. Dan saya rasa sekarang melihat tren laki-laki Indonesia yang sudah sangat lebih mendukung, bisa kita lihat dari contoh kecil kalau misalnya kita lagi kontrol kehamilan, itu sekarang jumlah laki-laki yang nemenin istrinya buat kontrol kehamilan itu jauh lebih banyak daripada angkatan babe kita dulu. Karena babe kita dulu kalau ditanya istrinya hamil udah berapa bulan belum tentu mereka tahu. Karena memang itu kultur patriarki yang memang selama ini sangat kental di dalam budaya Indonesia yang alhamdulillah juga makin lama itu makin bisa kita kikis. Dan ini hanya akan bisa kita gaungkan terus menerus kalau ada bantuan dari kebijakan publik. Kita-kita yang di depan ini bertanggung jawab untuk itu, media, Mbak Kania dan seluruh teman-teman dari media yang hadir dan terutama teman-teman yang sekarang bergerak di bidangnya masing-masing. Jadi tidak cukup kebijakannya saja, tidak cukup di media saja, tapi saya yakin harus ada dorongan juga dari teman-teman yang selama ini bergerak di bidang grassroots untuk bisa kita mencapai apa yang selama ini kita cita-citakan. Jadi kalau misalnya Mbak Sarah dari dulu malah justru antipati sama politik, tapi memang ingin melayani, kalau saya kebalikannya. Jadi mempunyai seorang ayah yang politisi justru mengekspos saya kepada banyak hal yang mungkin anak-anak kecil lain tidak mendapatkan privilege untuk melihat langsung apa yang beliau lakukan untuk daerah pemilihannya. Jadi daerah pemilihan saya dekat dari sini, Kabupaten Bekasi, Karawang, dan Purwakarta. Dan tidak seperti dapilnya Mbak Sarah dan Mbak Kade yang keterwakilannya perempuan itu sangat rendah. Di dapil saya ada 4 orang perempuan dari 10 orang yang terpilih. Dan di periode yang akan datang juga sama. Jadi kira-kira 40% keterwakilan hanya di situ.
Dan ini bisa dilihat bahwa satu, masyarakat di sana menerima perempuan untuk menjadi perwakilan mereka. Yang kedua, perempuan di situ diberikan kesempatan bertarung yang sama dengan para lelaki. Jadi kita juga sangat berharap dengan semakin banyaknya perempuan yang bertarung di masing-masing daerah pemilihan, cerita-cerita yang seperti Mbak Kade tadi sampaikan, di Malang Raya sudah tidak ada lagi perempuan yang mewakili aspirasinya, atau misalnya Mbak Sarah kemarin periode ini ya berarti ya, tidak ada perempuan sama sekali, itu tidak akan terulang lagi. Jadi kalau misalnya teman-teman nih ada yang tertarik misalnya untuk masuk ke dunia politik, apapun latar belakang interest untuk partainya, kami semua di sini bertanggung jawab untuk menjelaskan kepada teman-teman cost benefitnya untuk menjadi seorang politisi dan kesempatan pengabdian yang bisa kita lakukan. Karena di belakang kita ada ratusan ribu orang yang kemarin memberikan kita suara, jadi tanggung jawab kita itu sangat besar. Jadi ketika kita menyampaikan pandangan ataupun aspirasi dan juga menggolkan undang-undang ataupun program dalam bentuk anggaran misalnya, itu kita bertanggung jawab terhadap konstituen kita. Seperti tadi Mbak Sarah undang-undang TPKS, kalau saya karena di Komisi 11 undang-undang pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Jadi di situ kita banyak memberikan literasi keuangan terhadap perempuan yang pasti teman-teman tahu jadi korban pertama ketika ada pinjol ilegal ataupun rentenir ilegal yang masih banyak ada di kabupaten kota di sekeliling kita. Jadi mungkin itu sedikit prolog. Terima kasih juga Velma Forum sudah mengundang hari ini. Terima kasih Kak Putri. Tepuk tangan dulu buat Kak Putri Komarudin. Bener juga ya, ternyata politisi ngomong udah panjang banget nih, baru satu pertanyaan. Baru opening. Iya, nggak apa-apa ya. Kita ke Kak Azira dulu. Apa yang mengantar Kak Azira ini sebagai public policy analyst ya sekarang spesialisasinya? Kenapa berminat untuk masuk ke scope bidang yang seperti ini, bidang public policy dan politics? Yes. Selamat siang menuju sore teman-teman semua. Ya. Selamat Hari Kartini untuk kita semua. Sungguh merupakan kehormatan buat saya bisa ada di panggung ini sama Mbak Kade, Mbak Rahayu, Mbak Putri dan juga Mbak Chania. Terima kasih untuk teman-teman Velma Community yang sudah mengadakan acara ini hari ini dan mengumpulkan kita semua. Nah, mungkin saya ingin cerita terlebih dahulu nih ya tentang saya Pijar Foundation dan baru masuk kenapa kita fokus juga di dalam bidang kebijakan publik. Nah, teman-teman, di dalam panel ini mungkin saya memang satu-satunya yang belum pernah masuk ke dalam pemerintahan ataupun ke dalam Dewan Perwakilan Rakyat secara langsung. Tetapi sebenarnya ketika kita berbicara politik atau kebijakan publik, itu bukan hanya untuk orang-orang yang duduk di dalam pemerintah maupun di dalam Dewan Perwakilan Rakyat. Pada akhirnya kita semua di sini sebagai konstituen atau orang-orang yang harus menjalankan kebijakan publik, kita harus peduli dengan kebijakan publik dan juga dengan politik. Politik adalah perihal siapa yang mendapatkan power. Politik adalah perihal kontestasinya. Kita baru saja melewati pemilu dan itu menentukan siapa yang akhirnya duduk di dalam tampuk kekuasaan. Nah, tetapi ketika kita berbicara setelah selesai pemilu, what's next? What's next adalah kebijakan publik, yaitu adalah apa yang akan dibawa oleh teman-teman politisi dan praktisi kebijakan publik untuk memberikan value dan improvement kepada para konstituennya. Nah, itu adalah peran kita semua, orang-orang yang bekerja di bidang kebijakan publik untuk membantu para politisi merancang strategi bagaimana kita merealisasikan gagasan yang sudah dibawa. Misalnya gagasan yang dibawa adalah mengentaskan kemiskinan, ya kita bantu memberikan opsi-opsi ya, apakah jalurnya melalui memperbanyak perempuan yang menjadi wirausaha misalnya, atau fokusnya adalah lebih banyak menarik investasi asing dalam jumlah besar, atau approach seperti apa yang paling tepat untuk dibawa oleh para politisi dan orang-orang yang ada di dalam pemerintahan untuk memberikan value kepada konstituen mereka. Nah, kenapa saya sendiri secara pribadi tertarik untuk masuk ke dalam dunia kebijakan publik walaupun tidak masuk di dalam pemerintah secara langsung? Sebenarnya hal ini sudah dimulai dari sejak saya SMP, karena di SMP saya kebetulan itu menjalankan proses pemilihan umum secara langsung. Jadi kita punya pemilihan ketua OSIS yang dilangsungkan setiap tahun dan setiap orang
harus memberikan vote dan akhirnya mereka yang mendapatkan vote terbesar itu menjadi ketua OSIS. Dan kebetulan saya masuk ke dalam proses kontestasi tersebut di SMP dan di SMA dan kemudian dari situ saya melihat bagaimana orang-orang yang memegang kekuasaan itu mempunyai tanggung jawab yang sangat besar tapi juga punya ruang yang sangat luar biasa untuk menciptakan dampak dan perubahan. Terutama ketika saya SMA saya itu perempuan semua. Dan di situ kita ditantang bagaimana caranya kita harus melakukan acara tahunan pentas seni ya waktu itu yang mendatangkan 6.000 sampai 10.000 orang. Kita harus melakukan fundraising, melakukan logistik dan melakukan segala hal lainnya. Walaupun kita perempuan tapi kita harus bisa melakukan hal itu secara sendiri. Nah dari situ muncul ketertarikan saya dalam dunia politik dan kebijakan publik. Nah ketika saya masuk di FISIP UI ya dengan Mbak Kania juga, dari situ saya melihat secara konseptual kenapa politik dan kebijakan publik itu sangat penting. Karena again, politik dan kebijakan publik adalah perihal power. Siapa yang memegang power dan mereka menggunakan power itu untuk apa. Jadi kita semua, walaupun kita tidak di dalam pemerintahan ataupun Dewan Perwakilan Rakyat, kita harus peduli. Karena pada akhirnya kebijakan publik yang dihasilkan memberikan dampak untuk kita semua. Contoh hal kecil misalnya tingkat pajak. Berapa tingkat pajak yang kita harus potong dari penghasilan kita setiap bulannya itu ditentukan oleh pemerintah. Dan begitu banyak hal lainnya. Jadi ketika kita berbicara kebijakan publik dan politik, menurut saya semua orang harus peduli, walaupun tidak semua orang berprofesi secara praktis di dalam pemerintah maupun DPR. Jadi melalui Pijar Foundation, sebuah non-profit yang berfokus mendorong Indonesia 2045, kita ingin bahwa teman-teman muda itu tidak hanya bergerak untuk diri mereka sendiri, tapi mereka bergerak dalam sinergi dengan pemerintah, sehingga bisa memberikan ide, energi, inovasi bagi pemerintah, sehingga kebijakan yang dibuat pemerintah itu tidak hanya memberikan dampak yang baik sekarang, tapi juga untuk generasi mendatang. Terima kasih. Thank you Kak Azira, tepuk tangan dulu. Oke, nanti urutan jawabnya kayak kita samain aja kayak tadi ya, Mbak Sarah, Mbak Kade, dan Kak Putri ya. Jadi Mbak Sarah lagi pertama. Kita oh gantian, Kak Putri dulu ya berarti. Oke, boleh. Kita ikutin requestnya Mbak Sarah sekarang. Oke, kita mau bahas sekarang ininya tadi ya. Cost-nya nih, kan tadi Kak Azira udah sempat nyebut ya bahwa politik adalah tentang perebutan power, kemudian power itu dipakai buat apa? Ya, nah power atas apa? Sebenarnya atas sumber daya ya yang ada di suatu teritori dalam konteks misalnya politik nasional ya berarti di negara Indonesia. Dan sumber daya itu termasuk juga SDM di dalamnya. Nah kita mau dengar dari Kak Putri, power yang dikejar dalam kontestasi politik ini mau dipakai untuk apa? Apa cause atau tujuan ya kan atau mission yang dibawa oleh Kak Putri ke dalam parlemen sebagai bagian dari anggota legislatif? Nah nanti mungkin bisa sekalian sharing juga Kak, karena tadi aku beberapa kali dengar Kak Putri bilang penting banget ada keterwakilan perempuan. Aku mungkin banyak teman lainnya butuh dapat pencerahan juga. Keterwakilan perempuan ini relevansinya seperti apa dalam kebijakan? Apakah misalnya ada rancangan undang-undang atau kepentingan tertentu yang ini cenderung dibawa oleh perempuan? Jadi kalau nggak ada wakil perempuan, kepentingan ini atau kebijakan ini mungkin tidak goal lah gitu. Nah silakan Kak Putri. Mungkin yang pertama karena saya datang dari latar belakang ekonomi, waktu kuliah ngambilnya ekonomi sama keuangan. Jadi ketika balik dari Australia waktu itu untuk studi S1, ketika kembali ke sini saya memutuskan untuk memilih salah satu lembaga pemerintah yang sekarang juga jadi mitra saya di OJK, di Komisi 11 yaitu Otoritas Jasa Keuangan untuk menjadi tempat pertama saya bekerja. Dan di situ saya menyadari bahwa masalah dunia keuangan Indonesia ini banyak sekali yang gender sensitif gitu. Kenapa? Karena justru para pencari rente ataupun para pencari keuntungan itu memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat Indonesia, terutama kaum perempuan yang berada di level pendapatan paling bawah, menengah ke bawah itu untuk mengambil keuntungan. Makanya kita sering sekali mendengar arisan online bodong, terus akhirnya mengambil banyak sekali uang masyarakat. Dan akhirnya orangnya baru bisa tertangkap setelah beberapa saat, tapi kerugiannya itu tidak bisa dikembalikan. Belum lagi kalau teman-teman yang ada di daerah Jawa Barat
mungkin ada yang tinggalnya dari sekitar dapil saya, ada fenomena yang namanya Bank Emok. Bank Emok itu adalah kalau di Jakarta namanya Bank Jongkok, Bank Titil, Bangke, Bank Keliling. Jadi kerjaannya minjemin uang, ya kan namanya bangke. lucu-lucu ya? Namanya ada signnya, bahkan bangke dilarang masuk ke RT ini. Kalau di Jakarta tuh banyak. Jadi sampai warganya udah signage nolak kayak ya? gitu. Warganya udah nolak. Nggak boleh kesini Bang Keliling Jadi ini. Oke. bangke ini adalah rentenir sebenarnya yang meminjamkan uang ke sekelompok perempuan di mana sistemnya adalah tanggung rente. Jadi kalau Mbak Sarah nggak bisa bayar, saya, Mimi, Kania sama Azira harus bayarin. Dan ini akhirnya menimbulkan konflik sosial. Ada yang diusir dari RT-nya, dari desanya. Ada yang lebih ekstrim lagi sampai diceraikan sama suaminya karena persyaratan untuk mengambil pinjaman ini cuma KTP dan tanda tangan suami yang seringkali dipalsukan. Ini sekarang terjadi di rentenir online. Kita tahu pinjol ilegal itu banyak yang beroperasi seperti itu dan akhirnya menimbulkan permasalahan sosial seperti perceraian, konflik di antara keluarga dan banyak juga yang depresi sampai dengan bunuh diri. Dari pekerjaan pertama saya di OJK saya menyadari itu. Dan akhirnya saya menganggap bahwa harus ada undang-undang yang memang benar-benar mengatur bahwa harus ada edukasi literasi keuangan khususnya untuk perempuan. Dan yang kedua harus ada perlindungan terhadap masyarakat yang selama ini dirugikan. Waktu saya di OJK 2016-2017 itu yang namanya pinjol itu baru masuk ke Indonesia. Jadi fenomenanya baru masuk menimbulkan banyak masalah dan belum ada payung hukumnya sama sekali. Jadi salah satu target saya masuk ke DPR waktu itu saya ingin masuk di Komisi 11, komisi yang membidangi keuangan dan juga perbankan, pasar modal, asuransi, dan saya ingin ikut andil dalam membuat undang-undang yang memang melindungi kita-kita para konsumen dunia keuangan ini. Plus perempuan itu banyak tidak terwakili di dunia keuangan. Karena kalau kita lihat berapa banyak sih CEO bank terkenal yang kita tahu adalah perempuan, mungkin bisa dihitung pakai jari di antara para laki-laki yang mendominasi dunia keuangan. Kalau kita lihat komposisi di Komisi 11 di periode saya sekarang, perempuan itu hanya ada 10 orang dari 56 anggota. Jadi itu tentu tidak mewakili apa yang kita harapkan di situ. Tapi tentu itu tidak menjadi tantangan yang membuat kita gampang menyerah. Jadi begitu saya masuk ke Komisi 11, saya langsung mencari aliansi dari teman-teman yang sepemikiran, baik itu perempuan ataupun laki-laki. Kita langsung mengkonsepkan undang-undang payung hukum untuk bisa melindungi masyarakat Indonesia dari seluruh inovasi di dunia keuangan yang mungkin kita menganggap sekarang bukan masalah kita, tapi saya yakin mungkin teman-teman ataupun keluarga dari teman-teman sudah pernah ada yang merasa dirugikan. Ada yang pernah jadi korban pinjol, ada lagi kripto aset, ada lagi investasi bodong lainnya yang mungkin duit THR teman-teman juga sempat terkuras gitu karena permasalahan seperti itu. Dan sekarang udah ada undang-undangnya, alhamdulillah itu salah satu jadi prestasi Komisi 11 di periode yang sekarang. Tahun 2023 kita sudah menetapkan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Di situ kita membuat yang namanya pinjol ilegal itu bisa dipidana 10 tahun kalau misalnya masih beroperasi dan dendanya sampai 1 triliun rupiah. Kenapa? Supaya ada efek jerak. Karena yang namanya pinjol ilegal ditutup sama polisi, besoknya mereka buka lagi dengan nama yang berbeda-beda. Dan kita mewajibkan seluruh institusi keuangan untuk memberikan literasi keuangan kepada konsumennya. Jadi bukan hanya mengambil untungnya saja, tapi mereka juga wajib untuk mengedukasi kita dulu sebelum kita mengambil produk mereka. Jadi itu yang menjadi goal saya di dunia politik. Memang bukan sesuatu yang lumrah untuk diambil oleh politisi perempuan, karena saya tahu pasti teman-teman berharapnya kalau ada perempuan di DPR maunya harusnya berjuang untuk undang-undang TPKS misalnya, atau untuk undang-undang yang benar-benar menyasar kepada perempuan. Tapi saya mau mengambil ranah yang selama ini mungkin terlupakan, tapi sangat banyak sekali merugikan perempuan yang ada di Indonesia. Jadi mungkin itu. Kita kasih tepuk tangan buat Kak Putri. Aku punya follow up dulu boleh ya Kak Putri. Jadi nanti Mbak Sarah dan Mbak Kade bentar dulu. Aku penasaran sama soal tadi kan dibilang bahwa ternyata pinjol ini korbannya kebanyakan perempuan. Nah aku pengen tahu ini tuh masalahnya apakah karena misalnya literasi keuangan perempuan ini ternyata timpang dengan laki-laki. Misalnya jadi perempuan ternyata cenderung lebih illiterate secara keuangan dibanding laki-laki. Atau apakah karena perempuan cenderung menjadi decision maker di rumah tangga.
Jadi cenderung menjadi pemegang keuangan rumah tangga misalnya, sehingga mereka yang akan menjadi target produk-produk keuangan bodong ini. Nah mungkin Kak Putri karena bekerja di bidang itu ya, kerja-kerja politiknya di situ, mungkin bisa sharing insights yang terkait itu. Kalau di perkampungan, mungkin kalau teman-teman yang datangnya dari desa seperti saya, itu seringkali perempuan memang memegang uang. Jadi laki-laki apa suaminya lah ya, kepala keluarga memberikan dia uangnya untuk dikelola. Dan itulah yang akhirnya dipakai oleh sang peminjam, sang rentenir ini, dan akhirnya merugikan dan menimbulkan banyak konflik sosial itu. Dan juga perempuan itu banyak tidak terekspos kepada literasi dan edukasi keuangan, karena kalau kita yang ada di ruangan ini mempunyai akses 24/7 kepada informasi yang ada di handphone kita. Di daerah pemilihan saya itu di Kabupaten Bekasi ada ibu-ibu yang bahkan belum pernah pegang smartphone gitu. Karena mereka tidak punya akses kepada internet, padahal itu cuma 1 jam dari Jakarta. Jadi memang ketimpangan dalam pembangunan kita ini menimbulkan banyak permasalahan, ya salah satunya adalah itu. Jadi saya sebagai seorang anggota DPR selalu menganggap bahwa pertemuan tatap muka itu yang paling efektif. Makanya kalau misalnya anggota DPR malas belusukan, kalau tadi kata Mimi kan ibu mewajibkan seluruh anggota fraksi PDIP untuk belusukan, kalau saya selalu berharap semua teman-teman punya sudut pandang seperti itu. Karena kalau kita berharap semua orang bisa mendapatkan akses kepada handphone, media, kepada gitu ya, media internet. sosial, itu tidak dan belum terjadi di negara kita ini gitu. Jadi untuk memberikan edukasi baik itu dalam tingkat literasi keuangan, dalam hal literasi keuangan atau misalnya tentang kekerasan seksual atau misalnya tentang kesehatan, Mimi di Komisi 9 itu masih harus dilangsungkan secara tatap muka gitu. Oke, thank you Kak Putri. Kita lanjut ke Mbak Kade dulu ya, jadi gantian tadi kan urutannya. Iya. Kan ketika tadi sudah termotivasi untuk melayani di politik gitu ya Mbak Kade. Isunya apa nih, cause-nya? Tadi kan kalau Kak Putri punya specific concern dengan perempuan-perempuan yang menjadi korban institusi keuangan bodong ini atau produk-produk keuangan bodong ini. Nah kalau Mbak Kade spesifik selama, terutama kemarin kan karena sudah masuk parlemen ya. Jadi apa yang diperjuangkan di sana Mbak? Ya, saya meyakinkan fraksi itu jelas, meyakinkan partai bahwa di Dapil Malang Raya ini bukan sekedar kita calon anggota ini dilempar ke dapil-dapil yang tanpa alasan. Jadi saya bersyukur saya ditempatkan di dapil yang memang tempat kelahiran saya. Jadi saya sudah sedikit banyak menyelami kebutuhan dan bagaimana gaya untuk berkomunikasi. Dan karena tadi saya juga udah sedikit discuss bahwa modal sosial aja nggak cukup ya. Kadang saya pergi ke daerah yang pelosok sekali, yang saya yakin nggak kekejar kalau saya nyanyi aja. Atau mereka juga nggak mungkin ketemu saya kalau nggak hanya nonton secara visual di TV. Jadi kebanyakan saya tuh berkeliling di 600 titik ya kemarin, di periode kemarin 600 titik di 471 desa. Saya menemukan hal-hal yang sangat krusial yang mereka sampaikan. Jadi terkait bagaimana masih banyaknya perempuan dan anak yang harus meregang nyawa untuk bisa melahirkan di usia muda. Lalu bagaimana ibu-ibu harus melepaskan putra-putrinya untuk bisa kerja jadi migran di luar negeri. Karena selama ini kan karena penempatan yang salah mereka jadi kadang harus tidak tersampaikan gitu untuk mendapatkan kerja-kerja yang tepat di negara yang tujuan atau bahkan mungkin secara legal mereka nggak mendaftar secara benar. Nah ini melalui Komisi 9 ini paling banyak sekali sosialisasi. Jadi karena mitra kami itu banyak. Jadi kalau di Komisi 9 itu ada Kementerian Kesehatan, Kementerian Tenaga Kerja, lalu juga ada Badan Pengawas Obat dan Makanan, lalu ada Badan Perlindungan Pekerja Migran, ada BPJS, lalu juga ada BKKBN yang didapuk untuk bisa mengentaskan stunting. Ya kan, jadi memang banyak sekali program-program yang saya rasa sangat penting sosialisasi ini dan bahkan masyarakat di Malang Raya itu kaget gitu loh. Kok banyak sekali sosialisasi yang kita bawa ke daerah pemilihan
di Malang Raya. Kok bisa sih KD bawa program-program itu? Dan kok bisa sih di Kementerian Tenaga Kerja yang alhamdulillah di tahun kelima ini sudah hampir 29 balai latihan kerja yang kita bangun. Yang saya sampaikan ini bukan uang saya, anggaran ini memang sudah ada di APBN yang kita upayakan melalui aspirasi masyarakat, kita bangun di situ bagaimana balai latihan kerja ini bisa menjadi media untuk anak-anak muda kita melatih skillsnya, menjadi laboratorium untuk anak-anak muda kita melatih skillsnya sehingga mereka nanti siap untuk bekerja di perusahaan atau dimanapun mereka nanti ditempatkan. Jadi saya memang memilih dengan sadar untuk masuk ke Komisi 9 dan bahkan pimpinan Komisi 9 waktu itu Mbak Kade benar nih pilih Komisi 9 karena notabene yang namanya seniman itu pasti ditempatkan di Komisi 10. Ya, yang enggak, saya memang pilih Komisi 9 karena memang selain programnya juga banyak, kesempatan saya untuk belusukan juga semakin luas dan juga memberikan banyak sekali komunikasi dalam informasi dan edukasi terkait kemitraan saya dan melatih seluruh warga di masyarakat Malang Raya ini untuk tidak melakukan transaksi politik, money politics seperti itu. Jadi karena mereka udah seneng gitu ya datang, kita bisa berdiskusi, bicara tentang terkait isu yang sedang ada di seluruh masyarakat di Malang Raya pada khususnya. Jadi memang program-program yang saya bawa dan berdampak untuk langsung kayak kemarin tadi ada disampaikan bahwa undang-undang TPKS, lalu saya juga di Komisi 9 tuh kaget karena negara sebesar Indonesia ini ternyata undang-undang kesehatannya itu baru selesai di tahun 2023 kemarin gitu. Karena ternyata banyak sekali gesekan atau irisannya di dalam gitu. Bahwa ternyata dengan Ikatan Dokter Indonesia itu kejadiannya seperti ini. Dengan banyak sekali hal-hal yang bergesekan di dalamnya gitu. Jadi alhamdulillah lah baru satu undang-undang yang dihasilkan di Komisi 9, Undang-Undang Kesehatan ini tapi sangat bisa menjadi prestasi yang baik untuk kerja saya di periode ini. Oke, Gitu. terima kasih. Mbak Kade tepuk tangan dulu. Oke, kita lanjut ke Mbak Sarah sekarang. Gimana Mbak? Jadi tadi kan Kosek ya salah satu yang sempat disebutin ketika kenapa masuk politik tadi bicara soal trafficking ya. Iya. Perdagangan orang, apakah itu aja yang menjadi domain yang Mbak Sarah fokuskan selama melakukan kerja-kerja politik atau sebenarnya udah ngelebar nih ini juga. Jadi saya langsung aja, jadi satu bahwa saat ini saya yang sekarang dengan saya yang waktu pertama kali masuk ke politik 10 tahun yang lalu berbeda ya. Jadi memang saya banyak belajar dan satu hal teman-teman saya sering kali menyampaikan kepada terutama Gen Z. Satu hal kalau misalkan ditanya apa yang saya belajar selama saya ada di politik adalah the more I know I don't know. Lebih banyak yang kita ketahui, rupanya lebih banyak lagi yang sebenarnya kita nggak tahu. Karena di politik ini sering kali apa yang kalian lihat, apa yang kalian baca, itu tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya terjadi di belakang. Ya, so misalnya jadi kalau misalkan ditanya cause, dua hal yang menjadi fokus saya sekarang adalah women leadership, kepemimpinan perempuan, dan youth empowerment. Pemberdayaan anak muda. Itu kenapa? Karena sejak saya 2019 nggak terpilih bukan karena saya nggak punya cukup suara. Karena sistem politik kita walaupun kita punya suara lebih banyak dari 4 orang yang lagi duduk di DPR saat ini di dapil saya. Tetapi bukan berarti kita akan otomatis duduk. Ya, sistem demokrasi kita tidak seperti itu. Dan di situ saya jadi ngeliat, wah ini kalau misalkan anak-anak muda yang potensial seperti kalian yang sedang di hari Minggu datang ke acara Velma. Oke, tepuk tangan dulu untuk kalian. Saya yang udah di politik praktis terutama selama 10 tahun, politik selama 15 tahun, saya tuh gak punya hati dan gak tega kalau pemuda-pemudi seperti kalian yang potensinya luar biasa
masuk ke politik dengan green ya, dengan sangat polos dan naif, nggak belajar terlebih dahulu sebagai kader dari bawah, ucuk-ucuk pokoknya udah langsung mau maju jadi caleg. Terus maju, adanya frustrasi bahkan kapok. Atau mohon maaf, seringkali banyak yang akhirnya mendapatkan mentornya salah. Karena apa? Mentor itu banyak sekali dan mohon maaf, realitanya saya tahu mentor-mentor yang ada, saya tahu kolega-kolega saya, banyak dari mereka yang pasti akan mendidiknya seperti ini. Ya ini adalah caranya. Kalau kamu nggak melakukan ini, kamu nggak bakal bisa dapat. Saya masuk akhirnya, I have to be honest, kita full disclosure aja. Saya kali ini maju, bukan untuk diri saya sendiri, bahkan bukan untuk sesuatu yang saya perjuangkan. Yang satu-satunya saya perjuangkan kenapa saya maju lagi, karena saya paham betul bahwa saya adalah seorang vote getter di dalam Gerindra, dan saya perlu memperjuangkan supaya Pak Prabowo jadi presiden. Clear. Saya waktu itu kemarin maju untuk itu. Sekarang kenapa saya, oke, saya udah dapat, alhamdulillah, puji Tuhan, walaupun berhadapan dengan orang-orang yang duitnya nggak berseri. Ini masuk dapil neraka juga nih. Ini dapil nerakanya neraka. Oh, nerakanya neraka. Karena 2004, bahkan 2014 waktu kakak saya di dapil itu, ketua MPR nggak terpilih lagi loh. Gitu. Ini dapil nerakanya neraka, let's be clear. Ada dapil neraka, ada dapil nerakanya neraka. Depending, tergantung lu levelnya di mana di dalam politik dan di dalam partai dan di dalam kemampuan kamu dalam memiliki finansial dan backing dan followers. Ada dapil yang ini ecek-ecek aja. Kan tergantung. Buat seseorang yang siap untuk melakukan money politik, untuk nyawer, untuk beli suara, kalau dia punya 50 M untuk dia nyawer, dapil seperti DKI yang manapun itu murah buat dia. Realitanya ada yang luarnya sampai 40 M, 60 M tuh ada. Untuk yang posisi yang selama 5 tahun hanya dapatnya berapa? Untuk kita salurkan, bukan untuk kita makan. Ya, jadi kalau ditanya kembali lagi, women leadership, karena alhamdulillah 2014 waktu saya berjuang waktu itu masih di dapil Jawa Tengah 4. Sragen, Karanganyar, Wonogiri. Sebelum saya masuk hanya ada satu perempuan dan itu pun dengan suara limpahan. Bukan dia yang mendapatkan kursinya. Jadi hanya 1 dari 7 kursi yang perempuan. 2014 kita membuktikan bahwa dapil itu bisa menjadi dapil ramah perempuan. Karena yang tadinya hanya 1 menjadi 4 dari 7. Mayoritas perempuan. Itu hanya bisa karena kita semua kerja keras. Dan beberapa dari kita siap untuk berjuang mati-matian. Ya kan? 2019 nggak jadi, makanya karena saya diminta untuk pindah dapil dan sebagai pejuang politik saya harus siap untuk ditempatkan dimanapun. Jadi diminta untuk pindah ke DKI 3, walaupun mendapatkan sekali lagi suara lebih banyak dari 4 orang yang lagi duduk di DPR saat ini. Tidak duduk, kali ini terpilih dan dari yang tadinya nggak ada sama sekali perempuan, saya baru cek lagi tadi, ada 2 perempuan dari 8 kursi. Jadi berhasil untuk menghadirkan perempuan lagi di dapil itu. So again, women leadership, dan itu mohon maaf bukan dari segi kayak undang-undang. Saya lebih melihatnya dari segi makro. Teman-teman sekalian, banyak hal kalau misalnya kita ngomong stunting misalnya tadi ya, yang diangkat. Itu bukan hanya di Komisi 9, Kesehatan. Kenapa? Karena kaitannya pasti dengan ekonomi sosial. Ekonomi sosial pasti kaitannya dengan UMKM, yang itu ada di komisi lain. Kaitannya pasti ada dengan Komisi 11, karena kaitannya dengan pajak. Jadi kalau misalnya saya masuk ke politik, masuk kali ini, Women Leadership Youth Empowerment, itu dengan menyatakan bahwa harus ada contoh dan harus ada bukti perempuan-perempuan yang punya kapasitas dan kapabilitas dan bukan hanya karena dia siapa.
Itu sebenarnya. Mbak Sarah mau nambahin nggak terkait pentingnya women leadership ini? Tadi kan pertanyaannya adalah mungkin Yes. buat banyak orang masih ada apa ya yang mengganjal di mana kayak kenapa kita harus mempedulikan identitas perempuannya ini gitu kan? Misalnya Iya. kenapa nggak kita ya udah kita pikirin aja siapa yang kompeten bisa masuk politik gitu kan? Nah tapi kan Mbak Sarah secara spesifik memikirkan apakah cukup banyak perempuan gitu kan masuk politik. Nah apakah ini ada relevansinya? Saya koreksi dengan- dikit Oke, Karina. boleh Mbak. Karena saya nggak bicara Oh iya, tentang sorry, politik. kuantitas. Oh kuantitas, oke. I'm not Kualitas. talking about berapa banyak. Oke. I'm talking about kualitas. Tadi Karena ya, kita bisa seberapa punya 30% perempuan. Tapi kalau 30% perempuannya kagak punya kapasitas, kagak ngerti tentang isu perempuan, adanya mereka cuma duduk di situ ya seperti sekarang yang sering disebut-sebut hanya sebagai pemanis dan pelengkap. Kayak pas Mohon bunga ya. maaf, karena masih banyak kolega kita yang cuma seperti itu. Fact. Jadi saya nggak Berarti bicara women tentang leadership- I am talking about kualitas. Women leadership yang Mbak Sarah ngomongin adalah soal perempuan berkapasitas berarti ya? Berkapasitas. Berkapabilitas tadi ya. Kapabilitas dan kapasitas. Dan artinya apa? Mungkin kita bicara tentang merubah sistem politik. Sistem demokrasi. Karena let's be honest, pemilu kemarin ini chaos. Chaos untuk pileg. Why? Karena banyak sekali yang merasakan masyarakat tambah pragmatis. Lu nggak nyawer, lu nggak bakal dipilih. Saya spending twice as much as I did 2019. Suara saya turun dari 2019. Gila. Karena apa? Karena saya nggak nyawer. Adanya saya sering kali diketawain. Saya ketemu sama masyarakat 2 kali ini yang terjadi. Emak-emak ada yang saya kasih kartu nama. Dilihat kartu namanya, dia ke saya, Bu, geseknya bisa di mana? Satu lagi saya ketemu, secara terbuka dia bilang, Bu, sembakonya mana? Kalau sistem politik yang terjadi saat ini kita pertahankan, sistem politik terbuka, proporsional terbuka, milihnya langsung kepada calegnya. Mohon maaf, it's gonna get worse. Mbak Sarah berarti aku langsung confirm aja di sini. Berarti dukung lebih ke proporsional tertutup. Sangat sekarang, sangat. Salaman dulu. Karena aku juga. Oke. Enggak, karena Dengan concern yang sama, dengan concern yang sama. This is pendidikan politik sedikit ini kalau udah. Oke ya, boleh Mbak, boleh loh Mbak kalau mau ke tengah sini. Ini pendidikan politik nih, sorry guys. Kolaborasi. Karena pasti banyak yang punya, itu enggak, populis. Sorry nih, we're not talking about populis. Kita ngomong realitanya adalah yang punya kuasa di bangsa ini adalah partai politik. Mana ada anggota DPR yang berani ngelawan keputusan dari partainya, mohon maaf. Kecuali kalau dia siap untuk di PAW, dipecat. Ada satu tuh dipecat terus banding Mbak. Banyak. Oh, Langsung ada ke ya? PN, pengadilan negeri, banyak. Soalnya teman saya juga banyak yang terjadi sama mereka kayak gitu. Tapi mereka sayangnya bukan karena mereka melawan partai. Ada yang gak suka aja sama mereka. Itu bisa terjadi. Banyak nih tea-nya hari ini ya. Ini kayak spill the tea nih. Spill the tea. Oke. Enggak, tapi ini clear. Tolong kita real ya, karena kenapa saya bilang tentang women leadership, we have to know how to play the game. Jadi sistem yang harus diubah adalah kalau dengan sistem proporsional tertutup, artinya yang harus dilobi untuk memastikan adanya keterwakilan perempuan bukan seluruh rakyat Indonesia yang memilih, tetapi partainya. Kalau partainya tidak menempatkan 30% keterwakilan perempuan, lu Jangan bisa pilih. marah-marahin sama partainya. Atau Wah, ini outvote. partai tidak berpihak nih kepada perempuan. Clear. Tapi kalau proporsional terbuka, tetap aja mau marah sama siapa, yang dipilih sama rakyat dia. Yang dipilih sama rakyat yang nyawer. Mau marah sama siapa coba? Frustrasi, sorry. Ini makanya Relate. suaranya sering hilang. Ini masih panitia perlu belum ngambil 100% minum nggak nih nih. kayaknya? Mbak Sarah perlu minum nggak? Iya, semangat nih. Oke boleh. Iya. Nggak, Itu penting banget sih ya. Itu sangat penting sekali catatan barusan ya terkait
terkait salah satu catatan terhadap proporsional terbuka. Tapi tentunya buat teman-teman yang pada posisi yang berseberangan dengan posisi barusan sebenarnya masih bisa juga sih membuat argumennya juga ya. Bagaimana menyelesaikan masalah. Satu tadi money politicsnya sendiri. Terus yang kedua ya pertanggungjawabannya tadi akuntabilitasnya kan. Karena kita nggak bisa vote out partai yang misalnya nggak memberikan keterwakilan yang bagus atau kebijakan yang bagus, karena dia tinggal ganti lagi kadernya, besokannya ganti lagi kadernya. Can I just also add something? Tadi apa sih pentingnya perempuan? Jadi satu tadi saya koreksi sedikit tentang Kualitas, I'm not talking kualitas, about ya. jumlah tapi kualitas. Karena gini, ini yang terjadi 2014 2009 waktu kita ngebahas RUU Pemilu Ya. 2017. Kita perempuan-perempuan memperjuangkan supaya 30% dapil nomor urut 1 itu perempuan. Dan kita bahkan nggak minta dapil yang tidak ramah perempuan. Tapi 30% itu bisa adalah dapil yang memang ramah perempuan. Yang bisa memungkinkan untuk caleg perempuan duduk. Kalau ditempatkan di nomor urut 1. Sayangnya hanya 4 dari 10 partai waktu itu yang menyetujui. Gerindra salah satu yang menyetujui. Ya. Pantes nih Bang suaranya Eri, naik. boleh dong. Nggak tahu, karena Mohon itu maaf, Mbak, mohon suaranya maaf, naik mohon karena itu kali Mbak. Tapi that's the reality, oke? Itu kenapa kita perlu perempuan-perempuan menyuarakan itu waktu itu. Itu contoh kenapa perempuan tetap bagaimanapun juga penting untuk ada supaya dia bisa menyuarakan. Same thing dengan infrastruktur, same thing dengan infrastruktur maksudnya gini. Contoh paling mudah aja, bangun jembatan penyeberangan. Kalau nggak mikir dari segi pemikiran perempuan ibu hamil, lansia, itu kan bisa dibentuknya jembatan penyeberangan karena PDW. Terserah dia mau kayak gimana bentuknya, tinggi, setinggi, whatever. Tapi kan dengan perspektif. Kayak jembatan aborsi di UI Mbak. Oh, gitu Sampai ya? dibilang jembatan aborsi itu gara-gara katanya tinggi Astaga, tangganya naga. setinggi itu. Waduh, itu padahal perguruan tinggi gitu kan, salah satu terbaik. Wow, oke. Sampai dibilang begitu. Ya itu contoh-contoh aja sih. Oke. Berarti memang ada ya kepentingan-kepentingan yang mungkin lebih likely untuk diwakili kalau ada perempuan di dalam decision makingnya. Jadi kalau teman-teman ngelihat kepentingan-kepentingan itu penting, ya tadi cuti hamil ya mungkin emang relevan buat perempuan terutama secara spesifik. Jadinya perlu mendukung adanya keterwakilan Ada perempuan. satu yang belum juga, harusnya zero tax untuk bahkan some people would go extreme. Misalnya pembalut. Padahal for women that's basic need yang udah pasti diperlukan setiap bulan. Tapi itu masih we have to pay a lot. Padahal that's basic human rights, women rights needs. Contoh aja. Nah itu belum, masih harus diperjuangkan. Dan kalau misalnya ada lebih banyak perempuan di dalam decision makersnya, berarti diharapkan isu-isu ini bisa teraddress gitu ya. Mbak Sarah dan Mbak Kade. Oke, aku bakal move ke Kak Azira. Dari kacamata public policy analyst nih. Tadi udah sempat ngelihat isu-isu yang dibawa oleh para politicians ini. Mungkin Kak Azira ada respons atau tanggapan terhadap itu dan juga tadi terkait keterwakilan perempuan. Ya enggak? Maksudnya ya ini kan sebagai yang mengamati nih ya kan. Apakah memang misalnya kebijakan-kebijakan ini akan lebih likely untuk goal kalau misalnya lebih banyak perempuan gitu di dalam atau gimana? Perspektif analis terhadap keterwakilan perempuan ini. Silakan Kak Azira. Ini dari tadi active listening dan memang seru banget ya dunia politik itu karena soal who gets the power gitu ya. Jadi sangat hot, sangat penuh kontestasi. Tapi balik lagi teman-teman ke premis yang saya bawa di awal bahwa politik dan kebijakan publik itu harusnya menikah. Dalam arti bahwa politik tanpa adanya kebijakan publik maka dia cuma jadi kontestasi soal siapa yang dapat power. Tapi kebijakan publik tanpa politik juga akhirnya cuma jadi gagasan dan ide belaka. Jadi pada akhirnya kita semua di sini harus punya pandangan bahwa politik dan kebijakan publik itu sebenarnya bukan soal menang sendiri. Tapi soal membangun koalisi dan kolaborasi. Pada akhirnya kalau kita mau membawa suatu value kepada konstituen kita nggak bisa kerja sendiri. Pemerintah nggak bisa kerja sendiri, pemuda pun nggak bisa kerja sendiri.
Nah, inilah yang kita advokasikan lewat Pijar Foundation, teman-teman. Karena di Pijar Foundation itu NGO, tapi kita juga punya arm kebijakan publik yang kebetulan saya pimpin. Nah, kenapa kita melihat ini penting? Karena tadi balik lagi ya, kalau kita semua sebagai konstituen kebijakan publik tidak peduli dengan apa yang dibicarakan oleh para praktisi kebijakan publik dan para politisi, ya kita nggak boleh ngomel juga kalau misalnya nanti kebijakannya nggak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, jadi kita ingin banget di sini teman-teman untuk mendorong semangat kolaborasi. Tadi Chania di sesi sebelumnya sempat mention, mungkin kalau aksi harusnya gabung aja ya, nggak usah bikin sendiri-sendiri gitu Aku kan. sempat menyarankan kalau misalnya punya mission yang sama. Nah ini juga sama nih di panel ini juga kan tadi udah denger ya Mbak Sarah, Kak Putri, Mbak Kade, mungkin Kak Azira juga dan Pijar Foundation punya mission mereka, punya apa yang diperjuangin. Nah aku selalu nyaranin kalau misalnya lain ya kan punya interest yang sama. Kata kuncinya bantu. kolaborasi. Kolaborasi, iya. Yes. Jadi joinan bareng, Betul. ikutan partnership di situ dalam bentuk apapun. Ya. Nah, sering tapi banyak orang dalam pengalamanku tuh yang skeptis sama kolaborasi. Kolaborasi cuman kata-kata aja. Tapi sebenarnya gimana sih cara berkolaborasi? Nah, makanya di Pijar Foundation kita nggak hanya preaching tentang kolaborasi, tapi kita akhirnya mencoba mendorong kolaborasi dalam bentuk aksi. Salah satunya melalui program kita yang namanya Town Hall Muda yang kita kebetulan kolaborasikan dengan Kak Putri juga di Purwakarta gitu ya. Jadi ide dari Town Hall Muda adalah bagaimana para pemudi di daerah itu tidak hanya bergerak secara sendiri, tapi mereka bergerak secara sinergi dengan pemerintah daerah mereka masing-masing. Jadi istilahnya mereka bisa secara aktif memberikan masukan kepada kebijakan pemerintah daerah, tapi pemerintah daerah juga nggak kemudian dibiarkan mengerjakan itu sendiri dan pemudanya nggak ngakuin apa-apa. Jadi kita mendorong pertama-tama bikin forum dulu nih, di mana para pemuda bisa ketemu dengan para pemerintah daerah. Dari situ mereka membangun semacam konsensus bersama tentang aksi-aksi apa sih yang harus dilakukan di daerah tersebut untuk mendorong perubahan yang paling besar. Nah, setelah forum itu, kita mendorong mereka membentuk namanya Policy Task Force. Jadi para pemuda itu bukan masuk ke dalam pemerintah secara langsung, tapi mereka membentuk semacam unit kerja dengan para pemerintah daerah. Jadi mereka nggak hanya diundang rapat sekali, kemudian tik ada keterlibatan pemuda, tapi secara rutin sebenarnya ada diskusi yang terstruktur antara pemuda dengan pemerintah di daerah-daerah di mana ada gerakan Town Hall Muda. Nah, ujung dari Policy Task Force ini adalah Public Community Partnership. Jadi salah satu contohnya misalnya kita concern banget sama kurangnya regenerasi petani dari anak muda. Banyak banget anak muda yang nggak mau jadi petani, terus kita ke depannya gimana nih ya nasib dari pertanian kita dan juga makanan kita. Nah, tapi anak muda juga nggak bisa kan cuman dibilang, oh anak muda ya udah kalian masuk deh jadi petani. Ya mungkin mereka mikir, loh saya bisa dapat pemasukan yang tinggi bagaimana kalau saya jadi petani. Nah, makanya yang kita dorong melalui Public Community Partnership di beberapa daerah di Jawa Tengah adalah kita mendorong untuk korporasi itu memberikan dukungan dana bagaimana agar para pemuda itu bisa terjun langsung untuk belajar jadi petani. Jadi mereka bisa lihat langsung tuh gimana sih teknik cara bercocok tanam sesuai dengan standar perusahaan internasional. Kemudian bagaimana mereka juga bisa melihat bahwa pertanian itu juga bisa jadi bisnis yang menguntungkan. Jadi kita nggak cuma preaching bahwa anak muda harus jadi petani, kita berikan mereka kesempatan untuk immerse langsung untuk melihat gimana pertanian itu bisa menjadi suatu sektor ekonomi yang menguntungkan. Jadi harapannya adalah bahwa kita tidak hanya mendorong anak muda jadi petani gitu aja, tapi jadi petani yang membawa value add. Mereka bisa jadi konglomerat walaupun mereka berbisnisnya di sektor pertanian. Mungkin itu kan ya, jadi long story short yang kita dorong adalah semangat kolaborasi, tapi nggak cuma mendorong kolaborasi, tapi kita coba untuk bangun ekosistem di mana bisa ada sinergi antara pemuda dengan pemerintah. Nah mungkin tadi sempat ada tentang women in public policy gitu ya, kenapa penting. Kalau dari aku sendiri sebenarnya selalu teringat satu hal yang waktu itu diajarkan sama seorang guru aku di SMA. Kenapa sih, apa sih historinya perempuan kemudian jadi domesticated dan kemudian mereka hanya lebih banyak berkarya di rumah gitu ya, didorong untuk berkarya di rumah. Nah itu karena memang ada hal biologis ya, yang mana membedakan antara perempuan dengan laki-laki. Jadi karena perempuan, ini konteksnya waktu itu masih
zaman purba ya, masih hunter gatherer gitu ya. Perempuan kan memang mengeluarkan darah ya setiap bulan. Jadi ketika mereka memang harus berburu, mungkin itu dirasakan membawa danger gitu ya. Jadi akhirnya mereka didorong untuk lebih banyak stay di rumah, dan akhirnya ya kemudian keterusan, kebablasan sampai di era modern ini di mana mungkin itu sudah tidak terjadi ancaman, kita masih banyak orang-orang yang mendorong perempuan hanya untuk berkarya di sektor privat. Padahal sebenarnya kalau secara biologis aku ngelihatnya memang ya memang perempuan itu secara nature ya itu memang ada sense of care dan feeling gitu. Jadi mereka bisa menyeimbangkan antara rational thinking dengan emotions dan dengan feelings. And I want to advocate for those things not to be a weakness but actually be a strength gitu. Bagaimana kita tidak hanya mengambil keputusan berdasarkan hitung-hitungan aja apa yang ada di atas kertas. Tapi pertama kita harus punya empati dulu kepada apa yang dirasakan oleh orang lain. Dan ini saya rasakan sendiri karena saya lahir dan saya besar di Jakarta. Saya memang jarang pergi ke daerah-daerah luar. Tapi melalui kegiatan saya di Pijar Foundation ini, saya banyak turun ke daerah dan bekerja langsung dengan teman-teman pemuda di daerah. Jadi saya nggak mau stay di status quo, saya mau membawa bagaimana saya yang lahir dan besar di Jakarta ini juga peduli dengan apa yang terjadi di luar Jakarta dan di luar Jawa. Jadi poinnya di sini saya melihat bahwa for me the difference between men and women ada kaitannya dengan biology. But that should not be a form of weakness, that is actually a strength. Because if we combine empathy, emotions with rational thinking, we can be very potent change makers and we can change the world. Yuk, tepuk tangan dulu. Nih kayaknya kalau mau explore banyak butuh 10 jam ya. Sampai besok. Jadi kita ternyata waktunya sudah mau habis. Sorry banget, jadi ternyata kayaknya tanya jawab nggak bisa ya, kita nggak sempat. Tapi nanti kalau ada pertanyaan yang mau disampaikan ke masing-masing speaker bisa silakan lewat sosial medianya mungkin ya harusnya. Tapi kita coba mungkin closing statement aja dan call to action lah ya. Pesan dari para politicians dan analis politik ini buat teman-teman yang datang hari ini. Boleh dari Mbak Kade duluan. Mbak Kade duluan. Terima kasih. Yang jelas saya setuju sekali dengan apa yang disampaikan bahwa rasional, emosional, dan empati itu kita harus sampaikan. Dan yang empati ini yang harus kita tanamkan bagaimana kita menanamkan cinta dan juga budi pekerti luhur untuk anak-anak ya. Dengan anak-anak kita sudah mau mengenal empati dari kecil, mereka pasti akan selalu menawarkan apa yang bisa kita bantu. Itu penting untuk menjaga solidaritas. Dan satu yang menjadi concern saya Kania terkait kesejahteraan RUU Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak ini penting karena yang dikhawatirkan bahwa ada cuti 40 hari untuk ayah juga. Jangan sampai ini nanti jadi ini perlu sekali diawasi karena jangan sampai nanti 40 harinya dipakai untuk ayah-ayahnya jadi punya side job. Gitu pekerjaan lain gitu. Ya kan sementara kan harus yang benar-benar mendukung istri apakah karena suami istri sekarang nggak bisa kita nggak bicara tentang cukup tapi bagaimana bisa menjadi kemitraan antara suami dan istri karena membesarkan anak, membesarkan sebuah keluarga itu perlu dukungan suami dan istri. Jadi mudah-mudahan di waktu yang sempit untuk saya bisa membersamai di Komisi 9 dan juga dengan Komisi 8 mudah-mudahan bisa menghasilkan undang-undang kesejahteraan ibu dan anak dan sebetulnya masih banyak lagi undang-undang yang juga masih carry over itu perlindungan pekerja rumah tangga. Nah ini yang sangat-sangat penting, saya kaget loh ada di 3 periode itu masih carry over, kenapa? Karena kita harus memilih jam kerja menjadi jam siaga itu, waduh itu karet, itu lama bertahun-tahun. Karena jangan sampai kita pulang ke rumah anak kita, Bi tolong bikinin mie instan. Oh mohon maaf udah bukan jam kerja saya. Itu kan bisa jadi polemik nantinya. Nah ini jam kerja dan jam siaga ini juga mesti nanti aku titip padamu. Dan juga Mbak Putri. Dan Kak Putri juga. Gue gak mau ribet di situ curang. Yang udah kepilih nih udah jelas. Jadi bisa nih banyak sekali kita butuhkan anak-anak muda, please ibu-ibu, adik-adik, mbak-mbak, mas-mas, yuk kita punya empati yang besar untuk bisa berbuat dan menawarkan sesuatu untuk kemajuan bangsa dan negara. Jadi saya titip mudah-mudahan anak-anak muda Indonesia semakin banyak yang berpeluang untuk maju dan sukses mengembangkan Indonesia. Tepuk tangan dulu buat Mbak Kade.
Oke, Kayaknya lanjut maju ke pilkada nih. Kak Putri dulu deh. Iya. Hah? Oh iya boleh deh Kak Azira duluan closing statement. Oke. Again, terima kasih banyak untuk Chania, Velma Community. It's been a real honor untuk bisa satu panel sama Mbak Putri, Mbak Sarah, dan juga Mbak Kade. Dan di sini pesan yang aku ingin bawa adalah jangan takut untuk masuk ke ranah kebijakan publik dan politik because it affects all of us. Dan kita harus bisa melihat politik dan kebijakan publik bukan sebagai hal yang kita mau dorong untuk menang sendiri, tetapi justru itu jadi jalur untuk kita bisa membangun kolaborasi dan menciptakan dampak dalam skala yang sangat luar biasa. Karena satu kebijakan pemerintah saja itu langsung bisa diaplikasikan kepada seluruh penduduk Indonesia, teman-teman. Jadi bayangkan tanggung jawab tapi juga ruang untuk menciptakan dampak yang sangat luar biasa kalau teman-teman terjun ke dalam ranah kebijakan publik dan politik. Bukan berarti harus selalu menjadi politisi atau menjadi bagian dari pemerintah, tetapi dengan teman-teman aware dengan isu-isu kebijakan publik, ketika teman-teman tidak berpikir hanya untuk diri teman-teman sendiri, maka teman-teman sudah selangkah untuk bisa menjadi change maker dalam skala yang besar. Jadi akhir kata teman-teman, ayo kita bangun kolaborasi. Kita jangan cuma preach collaboration, but actually act on and making these collaborations, karena kolaborasi hanya satu-satunya jalan menuju kesejahteraan kita bersama. Tepuk tangan lu buat Kak Azira dan Pijar Foundation. Ya, Kak Putri sekarang. Mungkin yang pertama karena kita sekarang ada di era media sosial di mana semuanya bisa disampaikan secara anonimus. Saya di sini mau ngingetin kepada sesama perempuan, kadang kita lebih kejam sama perempuan lainnya dan itu banyak terjadi di berbagai industri sekarang. Kayaknya banyak nih di kolom komen Kak Putri. Bukan ya? hanya di politik tapi juga di media, di dunia entertainment dan di berbagai industri. Entah kenapa perempuan itu mungkin karena saking susahnya kita buat sampai ke sana. Jadi ketika udah di atas tendensinya adalah untuk menjatuhkan perempuan lain ataupun kalau kita lagi berjuang untuk sampai ke titik sana, tendensinya adalah kita untuk merendahkan perempuan yang sudah lebih dulu sampai ke sana. Jadi ini sebenarnya lebih ke pesan persahabatan buat kita semua yang ada di sini. It's okay to criticize anyone. Tapi tentu kita tidak boleh melupakan bahwa ada orang yang asli di balik figur media sosial yang selama ini mungkin kita komentari dengan begitu santainya. Jadi sudah banyak sekali sebenarnya teman-teman kita yang meninggalkan dunia public figure karena keluarganya merasa tidak nyaman, dia mendapatkan atensi yang berlebihan dari publik atau merasa terlalu discrutinize sebagai keluarga sampai akhirnya keluarganya tidak mendukung lagi langkahnya untuk menjadi public figure, baik itu sebagai seorang politisi, entertainer ataupun pekerjaan lainnya yang mungkin membuat kita ada di kacamata publik setiap harinya. Jadi buat teman-teman yang memilih jalan itu memang itu tidak akan mudah, baik itu perempuan ataupun laki-laki, tapi apa yang akan kita perjuangkan itu insya Allah akan membawa kebaikan untuk banyak orang. Jadi saya yakin kalau kita berempat dan Kania juga kita berlima bisa ada di sini pada hari ini. Teman-teman yang punya aspirasi itu juga nanti akan suatu saat bisa mencapai itu. Kalau kita bisa lebih baik pada satu sama lain gitu. Jangan bikin yang lain yang mau masuk jadi kapok gitu. Karena Ruang partisipasi. Iya, ruang partisipasi itu memang harus datang dari kesadaran diri sendiri ya. Karena belum tentu kalau kita ada di posisi mereka kita bisa melakukannya lebih baik dari mereka. Jadi mungkin lebih mawas diri dari situ. Dan yang kedua buat yang belum nikah jangan lupa kalau cari pacar dan dia tidak mendukung teman-teman untuk datang ke acara-acara seperti itu red flag. Itu adalah pesan yang selalu saya sampaikan di forum-forum seperti ini. Karena yang namanya pasangan itu baik itu untuk teman-teman kita yang laki-laki ataupun perempuan yang hadir di sini akan sangat menentukan karir dan kesuksesan kita 30 tahun, 40 tahun dari sekarang. Karena tidak pernah ada orang sukses satupun yang saya temui di dunia ini, baik yang masih seusia kita ataupun yang sudah 70, 80 tahun dan masih ada di dalam ranah kesuksesan itu, mereka tidak punya support system yang baik. Semuanya punya istri atau suami yang selalu mendukung langkah dan juga karir dan mimpi mereka. Jadi kalau ada laki-laki yang bilang kamu nggak boleh pergi ke acara Velma, itu red flag ya. Tinggalin, lari jauh-jauh. Terima kasih semuanya untuk mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Putri. Terakhir Mbak Sal. Luar biasa, luar biasa. Ini set the bar so high Oh my nih untuk God, closing oh my statement God. nih. Gimana nih?
Enggak. Mbak Sarah. Agak curhat ya Bu ya. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. I love you. Oke, women support women. Mungkin saya wrapping up-nya just terutama karena again one of my cause adalah youth empowerment. Saya melihat di sini ada banyak anak-anak muda, Gen Z, milenial yang luar biasa. So saya mungkin mau speak into your life, speak to you untuk mengingatkan bahwa you have a purpose. Karena ini kan temanya adalah rising to power, using it for a cause. Kalian gak harus memikirkan how am I going to do that, who am I, dan seterusnya. Yakinlah bahwa hanya ada satu kalian di dunia ini. There has been no you in any time of history, even you believe in reinkarnasi pun. Oke? Walaupun kau mungkin adalah titisan atau reinkarnasi dari I don't know who. Tapi gak mungkin sama persis. Karena lahirnya berbeda, kondisi dunianya berbeda. Sehingga apa? You have a purpose yang hanya bisa kamu lakukan, yang gak ada orang lain bisa lakukan. Tinggal kamu menyatakan dan menjawab bersedia atau tidak untuk menjadi semua yang bisa kamu lakukan, to be who you are meant to be. So, be unapologetically you. Tepuk tangan dulu buat Mbak Sarah. Thank you banget semuanya Kak Azira, Mbak Kade, Mbak Sarah, dan Kak Putri. Makasih banyak. Kita akan foto dulu di panggung dan nanti bareng sama peserta. Oke, silakan Mas fotografer.